Apa ning surga kok ra ono srengenge, kok ya padang? Jawaban cara akal sampak ndas pedhot ra ketemu. Termasuk pertanyaan iki abot apa enteng? Abot bagi akal, tapi hati karena pelajaran lan jawabane ana ati ngene. Eling sampeyan ambek dawuhe Mbah Buyut sampeyan, dadi yo ati sing nyuwarga. Eling wonten nggih? Iku kalimat masyaallah. Bahasa surga itu memakai al-jannah yang identik dengan kedamaian, asrab. Bisa diartikan jannah iku wis pokoknya nyenengke, orang mengenal babakan susah panas orang maneh, ongkep enggak ada, apa maneh panas. Beda dengan anar, kebalikannya. Bapak Ibu, hati kalau dipenuhi cahaya makrifat pada Allah, itulah hati yang nyuwarga. Surga yaitu siapapun hati seseorang jikalau dipenuhi cahaya makrifat Allah, pasti akan dingin, akan tentram, damai, dan lain sebagainya. Dalam arti kata lain, tidak akan pernah mengalami satu kesusahan dan kekhawatiran sedikit pun nggak ada. Lah terus cahaya makrifat itu dari mana? Dari mana? Kalau dunia se matahari, lah cahaya makrifat itu datangnya dari mana? Proses ngomong proses begini Pak, panjenengan niki kalih kula katakanlah menjadi hati yang gelap. Mengapa dikatakan gelap? Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Dikarenakan ruh ini menjadikan nafsu sebagai imam. Ini minan nur ila dzulumat. Sedangkan orang-orang yang menjadikan nafsu kesenangan dunia ini dijadikan imam, maka panjenengan iki akan menemui satu kegelapan. Berarti orientasinya kegelapan adalah anar teng mriku, neraka bahasa sarengan. Lah ketika itu panjenengan ini sadar diri akan ajaran Rasulullah, ajaran yang bagaimana? Bil huda wa dinil haq, ajaran yang penuh hidayah, ajaran yang membimbing hati kita untuk mengesahkan Allah. Dinul haq ai dinut tauhid. Wis. Akhirnya tidak hanya kita berhenti di dalam penerimaan ajaran Rasulullah ini, kita tidak hanya mengikuti dari segi ilmu kemawon tidak, tetapi kita juga masuk ke ranah wa amilus sholihah. Mengapa di situ ditutup dengan zikir selalu untuk berkumandang? Karena gini, munculnya cahaya makrifat itu, Allah memunculkan cahaya makrifat dalam hati seseorang itu
dikarenakan hati disibukkan berzikir pada Allah. Zikir yang bisa menembus terhadap makrifatullah di dalam makom musyahadah. Itulah yang kami sebut sebagai adzikru bisiril asrar. Zikir tanpa ucapan, zikir tanpa isim, tanpa nama, zikir tanpa sebutan. Itulah adzikru bisiril asrar. Barulah muncul cahaya makrifat. Sebab gini Pak, miturut surat An-Nur ayat 35, setiap jagate ati ku negara, ruh iku penduduknya. Setiap jagatnya ati itu ada lentera, baik wong ahli hijab maupun ahli suhud. Laksana dunia ini ada matahari, tapi ada matahari yang tidak bersinar, menyala, tidak menyala, ada yang menyala. Bagaimana mungkin jagat ini akan terang manakala matahari gak menyala? Listrik juga gak menyala. Apa yang terjadi? Kegelapan. Wis mbah-mbah sing menangi sing umur lahir di atas 60, di bawah 60. Eling jamane wonten Gunung Galunggung meledos niku Pak. Gunung apa iko? Gunung Agung. Eling jenengan nek di bawah 63 lahiri menangi. Awan-awan piye kabut tok peteng mboten? Peteng. Persoalannya bukan matahari itu tidak sinar. Sinarnya matahari telah tertutup oleh kabut atau mendung. Akhirnya dunia ini tidak terang alias gelap. Begitu juga dengan lentera di dalam hatimu. Lentera itu adalah matahari. Lentera itu sebuah lampu. Bukan persoalannya lampu tidak menyala. Bukan. Persoalannya itu nyalanya lampu makrifat Allah itu, cahaya makrifat Allah itu tertutupi. Hatimu, roh jagate, roh hati iki tertutupi oleh mendung atau kabut-kabut. Kabut mendung yang dimaksud di sini adalah bisyahwatihi, kesenangane hawa nafsu. Ngumpul di dalam hatimu jagate hati, apapun alasannya, penduduknya hati nggih gelap gulita. Akhirnya ruh iki nggak bisa nyatakan nyatane Allah mboten saged, gelap terus menerus. Bapak Ibu, kalau pertanyaannya mengapa di surga itu tidak ada matahari tapi kok terang bener? Iku hanya bagi ahli suhud, karena cahaya lentera makrifat pada Allah itu sudah tidak terhijabilah lagi. Ingat, satu biji sawi cahaya makrifat lentera hati itu ditaruh Allah di dunia, maka cahaya matahari dunia ini seketika itu akan redup. Bukan tidak menyala, redup. Mengapa redup? Sebab kalah benter. Paham nggih? Nyalane terus, tapi seakan-akan gak menyala. Karena apa? Kalah benter ambek cahaya makrifat Allah. Laksana apa? Wis nek bengi ngene iki koyok-koyok cahayane lampu 220 niki wis bau enter Pak nggih. Bau enter.
Tapi coba Merkuri sing bentere koyok ngunu di jalan-jalan, biarkan sampai besok pagi sampai siang jam 12 malam 12 siang matahari akan menyinari dunia koyok gak murup, padahal murup. Ya seperti itu. Seperti itu. Intinya surga di dunia itu sudah kau temukan bagi hati yang lenteranya sudah tidak terhijabi. Terus apa perbedaannya dunia dengan apa mang? Dengan surga? Lah ngeten nggih. Iku kahanan, itu makom, iku tempat. Kalau saya bicara terkait masalah kacamata syariat, sing disebut dunia itu adalah tempat panjenengan iki penuh dengan ujian. Iki alam muhadoroh ngene iki. Sing disebut akhirat adalah alam setelah Anda mengalami alam barzah, alam kebangkitan, alam penghisapan. Terus barengoten nujulah Anda akan alam akhirat. Dan pertanyaannya, di dalam akhirat itu Anda di tempat kiri atau di tempat kanan, di neraka atau di surga. Iki syariat, berarti alam akhirat, alam yang sesudah terjadinya hari kiamat. Berarti sesuk. Lho ngoten lho. Bahasane syariat. Jikalau saya menjawab dari sisi hakikat, bagi ahli syuhud ning dunya iki ya surga wis ra ning bedane. Baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Ya hati panjenengan iki surga jenengan. Lah Rasulullah menyindir lewat hadis baiti jannati niku nggih bangsule kembalinya kepada hatimu. Walaupun jasadmu masih ada di dunia, tapi hatimu itu ada di akhirat, maka itulah surga. Surga itu gak ono pak teleki kucing, gak ada. An-najasah gak ada, mutanajasah yo gak ada, al-auros ya juga gak ada. Al-auros itu penyakit-penyakit. Pokoknya penak-penak tok. Jari Rasulullah, hei umatku, kui pingin penak, elu aku, fattabi'uni, ikut aku. Enggak umat Islam khususnya, umat manusia pada umumnya mengikuti Kanjeng Nabi iku mung dari sisi syariat saja. Otomatis iku urusannya jasad. Makanya tidak salah mengatakan akhirat iku sesuk kalau sudah yaumil kiamah. Nah ngoten nggih. Estu ngoten. Karena syariat yang dibahas saja. Coba sedikit panjenengan itu memetik ajaran Rasulullah dinul haq. Subhanallah. Yang namanya surga, yang namanya akhirat akan Anda alami, akan Anda rasakan wekdal jasad iki ono dunya. Sebetulnya Bapak Ibu, bahasa yaumil kiamah itu adalah bahasa isyarah, bahasa sanepan. Walaupun itu akan terjadi secara fisik, itu sanepan. Sanepane apa? Hakikat. Di situ tanda-tanda kalau yaumil kiamah semuanya
makhluk sudah tiada lagi itu toh, dihancurkan oleh Allah, dunia ini sudah lebur. Maksudnya nek atimu ku wis gak ono gambar suwarul akwan, gambarin dunyo, lukisan dunyo, maka disitulah akhirat. Jelas secara hakikat, dan ini tidak akan pernah diajarkan terhadap panjenengan tatkala sing sampen depi iku adalah tabi'in bi ghairis sholihin, yang nyempal dari jaluri Rasulullah, yang tanpa hukum akhlak ilahiyah, yang membatalkan hukum hakikat nuju makrifat. Bahkan tidak hanya membatalkan, mencemooh dan mengatakan itu ajaran sesat. Bapak Ibu, jujur kita berbicara di majelis yang sangat-sangat dingin, kejujuran hati kita sebagai orang buta, kita katakan siapapun status, siapapun kita, apapun status kita, tatkala hati ini menolak ajaran dinul haq Rasulullah, siapapun Anda, hatimu masih dalam keadaan gelap gulita. Sampai kapan Anda menyadari akan hal ini? Semuanya dikembalikan pada dirimu masing-masing. Ingat, sejarah Nabiullah Adam bisa kembali ke negeri asal, yaitu surga, hanya satu. Apa? Menerima kalimat dari Allah. Fatalaqqa, mongko nrimo sapa Adamu, Nabi Adam, mirrabbihi, sangka pangerane Adam, yaiku Allah. Menerima apa? Kalimatin, piro-piro ajaran Allah. Kalimatin, inilah yang dimaksud adalah ajaran tauhid, ajaran untuk ruh mengesahkan pada Allah. Bisanya ruh mengesahkan pada Allah, terlebih dahulu ruh harus meninggalkan selain Allah. Ingat, Allah tidak akan menerima dirimu, ruh, sebagai kekasihnya. Cintanya tidak akan bisa diterima manakala ruh ini masih mencintai selain. Cara untuk melepaskan diri, hati, ruh dari cinta selain Allah hanya satu: dzikron katsiron, uzkurullaha dzikron katsiron. Berzikirlah terus menerus kau pada Allah, dzikron katsiron, kelawan zikir yang sebanyak-banyaknya. Artinya, zikir yang kami maksud di sini adalah ruh sadar diri bahwasanya semua apa yang terjadi semata-mata beriman ruh itu hanya Allah yang berperan. Itulah yang dimaksud dalam pendidikan tauhid sebagai af'alullah.